Oke guys, balik lagi sama gue Cikrempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas mengenai software update lagi yang diberikan sama Apple ke device mereka. Kali ini adalah iPadOS 18 yang versi resmi ya. Jadi ada penambahan fitur yang mirip-mirip dengan yang ada di iOS-nya. Tapi tetap aja untuk implementasinya akan lebih maksimal jika digunakan di iPad. Kira-kira fitur baru apa aja itu? Langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iPadOS 18. Gue update pakai iPad yang belum bisa mendapatkan dukungan Apple Intelligence ya, yaitu iPad Air generasi keempat ini tahun 2020 kalau nggak salah. Tapi tetap aja masih ada banyak fitur tambahan selain yang ada di Apple Intelligence. Dan ini adalah daftar iPad yang sudah support untuk update ke iPadOS 18. Jadi kalian cek aja kira-kira iPad kalian termasuk ke dalamnya atau enggak. Oh iya, posisi update gue ini sebelumnya ada di iPadOS 17.6.1 ya. Jadi untuk size yang gue dapetin di iPadOS 18 ini lumayan besar, ada di 6,29 GB. Jadi buat kalian yang mau update iPadOS ataupun iOS, pastikan untuk storage iPhone atau iPad-nya itu minimal 10 GB lah ya, biar tetap ada ruang untuk operasiin iPad-nya. Selain itu juga ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum install software terbaru dari Apple. Gue udah buatin videonya ada di sini, kalian bisa tonton aja setelah nonton video ini. Oke, hal baru yang pertama yang ada di iPadOS 18 ini adalah di bagian home screen-nya ya. Yang mana kalian sekarang akan diberikan keleluasaan untuk memindahkan icon aplikasi tanpa harus memenuhi bar atasnya terlebih dahulu. Kita tinggal tekan aja di bagian home screen-nya sini. Misalnya ini gue hapus satu, ini gue hapus. Terus ini gue pindahin ke sini. Nah, dia udah bisa ya tanpa harus memenuhi di sini dulu. Ini mau gue pindahin ke sini juga tetap bisa. Ini gue pindahin ke sini bisa juga. Jadi kita nggak perlu menuhin kolom yang ada di atas atau di kirinya dulu ya. Kita bebas untuk naruh si ikonnya ini, posisinya di mana aja kalian bisa taruh. Cuma tetap sih ini nggak bisa ditaruh di sembarang posisi. Harus ada di kolom yang sudah disediakan ya. Misal ini ataupun ini, itu kan kolomnya udah disediakan sama Apple. Kalau misalnya kita mau taruh di tengah-tengah sini nih antara dua icon ini, kita taruh sini, dia nggak bisa ya, tetap aja. Harus ada di kolom yang sudah disediakan. Selain itu kalau kita pilih di bagian edit di atas ini nih, lalu pilih yang customize. Nah, di bawah sini juga ada pilihan customize untuk icon aplikasinya ya, sama kayak di iOS 18 itu ada automatic, ada dark, light dan juga thin. Di bagian atasnya sini juga kalian bisa ubah untuk ukuran iconnya. Kalau misalnya ini yang small, kalau misalnya large dia akan besar seperti itu ya. Lalu di bawahnya sini ada light, dark, automatic dan juga thin. Automatic tuh dia akan menyesuaikan dengan wallpaper iPhone kita. Kalau wallpapernya cenderung terang dia akan masuk ke white mode. Kalau misalnya gelap baru dia masuk ke dark mode. Lalu untuk dark dia akan seperti ini. Wallpapernya akan dibuat lebih gelap dan untuk icon aplikasinya juga dibuat lebih gelap juga ya, berwarna hitam gitu untuk backgroundnya. Sementara untuk light dia kayak tadi ya, menjadi white mode semua. Kalau untuk tint sini kita bisa ubah untuk warnanya sesuaiin, misalnya warna biru. Mau dibikin biru muda juga bisa, dibikin hijau bisa, dibikin kuning bisa, dibikin merah juga bisa. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja mau yang mana untuk warnanya. Bisa kita customize juga ya, mau di agak merah mudain juga bisa di sini. Terus ada satu fungsi juga seperti di iOS 18, ini kan ada icon matahari ya di bagian atas ini nih. Gunanya tuh dia untuk menggelapkan wallpaper kita ya. Jadi kayak semacam dikurangin gitu exposure-nya. Itu berlaku untuk posisi light sama dark ya. Kalau misalnya kita light terus kita pencet mataharinya, dia akan langsung ngeredup gitu untuk wallpapernya. Tapi ini bukan dark mode ya, ini cuma ngegelapin atau ngurangin exposure-nya. Kalau misalnya di posisi dark juga dia berfungsi ya. Misalnya gue offin, gue onin lagi, ini lightnya juga gue onin, gue offin, dia berfungsi juga. Jadi untuk tampilan di home screen-nya ini sama persis ya kayak yang ada di iOS 18. Di bagian control center-nya juga Apple kasih variasi ya di iPadOS ini sama kayak di iOS 18. Untuk gue sini jadi jauh lebih mudah untuk digunakan ya. Kalian bisa atur untuk setiap logonya di sini. Kita bisa tambahin juga ya di bagian plus ini, kita bisa tambahin untuk aplikasi. Misalnya kalian perlu icon yang lain. Nah, di sini banyak ya bisa kalian pilih. Misalnya gue mau tambahin quick note sini, nah dia akan kayak gitu. Dan ini bisa kita resize juga ya untuk ukurannya, bisa diperbesar kayak gitu tuh. Dia kalau misalnya diperbesar ada keterangan quick note-nya, kita tarik kayak gini, dia bisa juga ya untuk di resize ukurannya. Jadi ada beberapa yang bisa, ada yang enggak ya. Kayak misalnya quick note tadi bisa, untuk Apple Music juga bisa. Cuma mayoritas aplikasi bisa ya untuk ditarik kayak gini. Kemudian di bagian atasnya sini juga sekarang ada icon khusus yang berfungsi sebagai power button. Jadi fungsinya sama ya, dia untuk matiin iPad-nya. Kita tinggal tekan aja di sini. Pas lepas, nah baru dia akan memunculkan untuk slide power off-nya. Face ID atau Touch ID unlock untuk setiap aplikasi juga dihadirkan ya di iPadOS 18 ini. Kalian bisa pilih aplikasi mana aja. Misalnya di sini gue pakai aplikasi YouTube ya, kita tinggal tekan aja aplikasinya. Nah, ada keterangan require Touch ID ya, karena memang ini kan iPad Air generasi keempat, dia cuma punya Touch ID. Kalau misalnya kalian pakai iPad Pro yang udah support Face ID, maka di sini dia tulisannya adalah require Face ID. Kita tinggal pencet aja untuk require Touch ID-nya.
Nah, di sini ada pilih require touch ID atau hide and require touch ID. Jadi aplikasi ini bisa di hide juga ya. Kalau misalnya mau di hide dan juga di lock dengan touch ID, kalian tinggal pencet aja yang kedua. Tapi di sini gue nggak perlu nge-hide ya karena gue butuh aplikasi YouTube ini. Jadi kita pilih aja require touch ID. Nah kalau udah kita tinggal pencet aja aplikasi YouTube di sini, dia akan memerlukan touch ID. Tinggal kita tekan aja di sini. Di iPadOS 18 ini sekarang juga dihadirkan aplikasi password tersendiri ya di sini nih untuk ikonnya yang ini aplikasi password yang isinya itu adalah kumpulan password website, passkey, wifi dan lain sebagainya. Apple tuh kasih aplikasi ini untuk mempermudah usernya ya tanpa harus masuk ke pengaturan lagi. Fitur keren lainnya yaitu akhirnya Apple sekarang menambahkan kalkulator ya pada iPad. Setelah sebelumnya tuh nggak ada aplikasi bawaan dari Apple ya untuk kalkulator ini. Sekarang dimunculkan dengan versi yang lengkap banget menurut gua. Di sini ada versi basic yang biasa kita gunakan, lalu ada scientific yang bisa hitung konversi dari beberapa satuan, dan yang terakhir ada Math Notes ya. Kalau kita pencet di sini, dia akan langsung terhubung dengan aplikasi Notes ya. Nah, fitur Math Notes ini adalah fitur yang sangat berguna banget ya kalau kita implementasikan di iPad ketimbang di iPhone. Karena dia udah support dengan Apple Pencil ya, tapi sebenarnya nggak perlu pakai Apple Pencil juga sih. Lu pakai third party pencil juga bisa kayak yang gua gunakan ini, dan tentu juga masih bisa menulis di aplikasi Notes ya dari berbagai macam hitungan yang simple hingga kompleks. Gua akan langsung contohin di sini, misal gua tulis log 10 ditambah akar 256 ditambah 235 misalnya sama dengan, dan dia akan langsung ngasih hasilnya itu adalah 252, dan ini tergolong cepat dan akurat ya untuk hasil yang diberikan. Jadi untuk gue pribadi dengan fitur ini harusnya sih kalian bisa lebih maksimal lagi ya dalam penggunaan Apple Pencil nantinya. Karena jujur aja kenapa gue nggak beli Apple Pencil yang ori, karena yang pertama itu mahal, yang kedua karena penggunaan iPad gue tuh jarang pakai Apple Pencil. Tapi karena dengan hadirnya fitur kalkulator cerdas ini, gue sih yakin Apple Pencil atau pensil third party kalian tuh akan lebih berguna dan bisa jadi solusi simpel dalam perhitungan kalian sehari-hari. Untuk tampilan aplikasi foto juga di sini dibuat lebih berbeda, walaupun agak sedikit membingungkan sih menurut gua dibanding di iOS 17 kemarin. Tapi paling nggak untuk fitur search di sini berguna banget ya. Jadi untuk hasil pencariannya tuh dia lumayan cepat dan real time ya. Bisa nemuin foto dengan cepat dari deskripsi yang gue input, dan hasilnya pun sangat akurat. Selanjutnya apa lagi ya? Paling untuk menu apps juga di sini udah ditambahin ya. Kalau kita scroll di paling bawah di setting, dia udah nambahin untuk sub menu apps. Kalian bisa cek seluruh aplikasi yang udah kalian download di sini. Kalian juga bisa atur untuk setting-settingnya di aplikasi tersebut. Paling itu aja ya untuk hal yang baru di iPadOS 18 ini. Sekarang kita akan cek untuk dari segi performanya sih sebenarnya gue bisa bilang cukup stabil ya di iPadOS 18 ini. Jauh ini sih gue nggak ngalamin crash atau bugs di aplikasi yang gue gunain selama sehari-hari. Cuma paling iPad gue ini terasa lebih hangat ya pada saat gue pakai main game Mobile Legends. Padahal settingannya tuh cuma di high aja. Tapi selain itu sih untuk sosmed segala macam itu masih aman ya suhunya, nggak ada yang overheat banget. Scrolling dari beberapa aplikasi sosial media juga lancar-lancar aja. Lalu untuk Geekbench-nya juga udah gue tes di sini, CPU dan GPU benchmark-nya. Untuk CPU di sini gue dapetin di angka 2099 untuk single core-nya, lalu multi core-nya gue dapetin di angka 5122. Yang mana sebelumnya di iPadOS 17.6.1 gue dapetin di angka 2094, lalu untuk multi core-nya di 5095. Jadi ada perubahan peningkatan ya sebenarnya, cuman nggak terlalu signifikan. Untuk GPU benchmark-nya juga gue udah tes di sini. Gue dapetin di angka 17.126 ya, ini untuk GPU-nya lumayan gede juga. Ini di iPadOS 18, sementara di iPadOS 17.6.1 tuh kemarin gue di 9.771. Lalu untuk baterai di sini kita akan cek di bagian pengaturan, lalu ke bagian baterai. Untuk sehari-hari gue nggak ngalamin perbedaan yang signifikan ya antara di iPadOS 18 dan juga 17.6.1. Cenderung boros sebenarnya wajar aja sih karena ini iPad yang gue pakai dari 2020, umurnya udah 4 tahunan. Jadi untuk gue nggak ada masalah karena masih bisa dipakai sosmed seharian. Baterai gue juga nggak bisa bicara banyak ya karena memang jarang gue pakai ini iPad. Paling sering sih gue pakai di weekend ya. Untuk weekday-nya gue jarang banget pakai. Intinya pada saat gue pakai ke game dan juga sosmed di weekend, iPad ini tuh bisa bertahan seharian ya. Paling nggak sampai jam 7 malam tuh masih bisa dipakai. Habis itu baru dicas yang butuh waktu sekitar 2 jaman baru penuh. Itu untuk penggunaan yang ringan ya. Tapi kalau misalnya keperluan kalian tuh yang heavy intense kayak gaming atau editing video, pasti baterainya akan lebih cepat boros. Oke, gue rasa itu aja informasi yang gue bisa berikan di iPadOS 18 ini. Buat kalian yang mau update silahkan update aja. Jangan lupa backup data terlebih dahulu biar prosesnya lebih aman. Gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.